Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kaum muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat dan yang tiada akan berujung, dan sekiranya Allah pun murahkan dari segala urusan. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah bagi kita semua dan akan menjadikan sebuah syafaat kelak di hadapan Allah Ta'ala, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Pada hari ini, hari Jumat, ya, Jumat pagi, kebetulan saya pun tidak ada kegiatan, ya, maka saya mencoba membuat sebuah video yang seperti apa yang saya pernah janjikan. Saya akan membuatkan sebuah tips atau tutorial untuk membantah ketika seorang misionaris datang, ya. Biasanya misionaris dari saksi Yehova, ya, itu suka mengasongkan agamanya, ya, mengasongkan keyakinannya door to door, dari pintu ke pintu tanpa ada rasa malu, itu biasanya. Nah, saya akan berikan tips, ya, cara untuk merontokkan bulu-bulu domba mereka, ya, dengan cara yang sangat sederhana tapi efektif, ya, untuk merontokkan bulu-bulu domba mereka. Nah, itu tentunya dengan ayat-ayat yang sangat sangat sederhana, ya, tapi langsung menusuk jantung, ya. Itu bisa pingsan-pingsan mereka, itu bisa terkapar-kapar, ya. Itu salah satunya contoh, ya, seperti apa yang ada di video ini, ya. Ketika para misionaris itu datang, saya akan beri contohnya. Dan nanti kita akan komentari, sekalian juga akan kita berikan tips cara, ya, untuk merontokkannya dengan ayat-ayat kitab mereka. Oke, nanti akan saya tampilkan sebentar. Apalagi ini baru puasa ya Mas, ya. Iya. Ya betul. Kalau betul gitu kok tadi tidak mikir kalau ini masuk di wilayah orang harus ke RT RW ya. Kita yang selesaikan dulu ya. Gitu. Iya enggak apa-apa Pak. Silakan. Ini ada yang lain enggak? Ada yang lain enggak? Berapa orang? Ada. Cuma ini. Pusatnya ini di mana? Kalau Jogja. Identitasnya mana? Ada, harus ada perwakilannya sebenarnya. Betul. Ada di Parlemen Merah, ada pusat kami. Ya. Di situ ada Wadis. Pusat kami memang Jakarta. Misionaris juga kan? Misionaris kan? Saya sendiri misionaris. Iya, jelas ya misionaris kafe ini. Kalau ada misionaris, otomatis misionaris minimal calon misionaris kan begitu. Kami toleransi sekali. Kami tidak akan anarkis Pak, semua aja. KTP-nya udah. Kita harus sesuai prosedur aja. Oh, satu semua Pak. Semua Pak. Sing Digital siapa? Jadi perwakilan pemerintah. Oh iya. RT Pak Surabdi. Sama Pak. Kira mau dipanggil. Kira. Kami hargai. Nanti kami jangan seperti tanya lihat. Jadi jenengan biang ya, karena ngajak ngomong. Yang ngajak berarti kamu. Bukan ngajak ya, karena saya sendiri juga Gojek. Jadi ya enggak, artinya itu urusan kamu. Gojek itu kan pekerjaan. Tapi yang tahu ke sini kan kamu ini. ya saya pas sudah muter-muter ya. Berarti besok kalau ada ini masuk, Ya, jangan boleh itu aja. bisa lihat lokasi Iya, ya. silakan. Itu mesti ada kepentingan yang lain itu nanti. Dimanapun itu. Saya tanya dari mana? Dari Nusupan. Saya tanyain apa itu. Nusupan, Bang. Nusupan. Itu nusupan apa beliau? Ini memang. Kowe ngerti pas jane. Nah, ya kok iso gitu. Ojo mancing, Mas. Aja
Ojo mancing-mancing gitu. Ora kayak nusupan toh. Saya nusupan. Harusnya Gereja tahu, Mas. jenengan dilindungi gitu loh. Gereja jenengan aja dilindungi, Mas. Ojo mancing-mancing. Dulu lagi. Ulangi dengan Pak, dia punya gereja di Nusupan. Kita juga lindungi, Pak. Tidak pernah kita buat rusuh. Barusan kita lindungi, ada apa-apa kita lindungi, Pak. Ini orang Nusupan, Pak. Tangga kami loh, Pak. Iya, nggak tahu, dia nggak tahu. Orang mana lu? Ayo orang Jogja mana? Mana? Jogja Morta. Saya belum punya KTP. Lu aneh, kamu nggak punya KTP. Kartu pelajar. Kartu saya sudah hilang. Lu aneh, masa nggak punya kartu pelajar? Kartu pelajar. Berapa tahun umurnya? Adik saya lulus SMA punya KTP, Pak. 17 tahun. Apa yang bawa Alkitab? Kalau saya Alkitabnya saya dari sini, Pak. Saya jelas ini misioner. KTP-nya Kami ini sebenarnya kita ya, nggak apa-apa, Pak. Janji nanti tahu aturan pemerintah begini. Kita jaga. Demikian ya sebuah video yang biasanya ini adalah orang-orang dari Saksi Yehova, ya, orang-orang Kristen dari Saksi Yehova. Nah, bagaimana kita cara untuk merontokkan bulu-bulu domba mereka, ya, yang katanya mereka itu adalah anak-anak Tuhan, ya kan? Kapan pula ya, Tuhan punya anak? Kapan pula Tuhan hamil? Kapan pula Tuhan beranak? Ya kan? Siapa bidannya? Siapa dukun bayinya? Ya kan? Menjadi dukun bayi Tuhan, katanya. Nah, biasanya yang dipakai oleh mereka, ya, mereka tuh sering membawa ayat-ayat Al-Quran biasanya untuk meyakinkan kita umat Islam agar murtad dan percaya, ya. Nah, itu biasanya mengambil surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu, surah-surah yang berkaitan dengan Nabi Isa, ya, tentang kelahiran, ya, tentang bagaimana Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam itu melalui Rohul Kudus. Nah, Rohul Kudus itu di dalam Islam jelas di situ adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh Allah, ya, ke dalam rahim Maryam. Nah, yang dikatakan roh Allah itu, ya, roh Allah itu maksudnya kita semua ini punyaan Allah semua, ya. Manusia ini punya Allah. Jadi semuanya manusia Allah, ya, manusia punya Allah, kan begitu. Semua apa yang kita punya itu Allah punya, itu loh maksudnya, ya kan. Nah, tapi di sini mereka acap kali pasti akan menggunakan ayat-ayat yang sifatnya hermeneutika, ya, yang artinya dari bahasa Yunani itu dikutip yang artinya menerjemahkan, gitu loh. Jadi menerjemahkan dengan seenak perut mereka sendiri, ya. Bahkan orang Yahudi sendiri mengatakan bahasanya Rohul Kudus itu adalah malaikat, bukan Allah, bukan Tuhan. Rohul Kudus itu bukan Tuhan, bukan roh Tuhan, bukan rohnya Tuhan, karena Allah itu tidak seperti makhluk yang mesti punya ruh, ya kan? Kalau dia punya ruh tentu dia akan berjasad dan mati, kan begitu. Nah, masa iya ada Tuhan mati, kan itu, ya. Nah, semua apa yang kita punya itu punya Allah, itu loh maksudnya, ya. Rohul Kudus. Nah, tapi menurut Kristen Rohul Kudus, Roh Kudus itu adalah Tuhan bagi mereka. Jadi maka dikatakan 3, ya, 3 in 1. Wah, macam kopi sasetan, ya, Tuhan mereka konsepnya. Konsep ketuhanan mereka seperti kopi jadinya, ya. 3 in 1 macam sampo, ya kan. 3 dalam 1 dalam 3. Nggak masuk akal. Padahal mereka sendiri tidak dapat menjelaskan secara ilmiah tentang bagaimana Trinitas itu, ya. Tidak akan pernah terjangkau oleh nalar sehat manusia, tidak akan pernah terjangkau, kecuali dia gila dulu, baru dia akan percaya, ya, karena memang wajib bodoh sampai mati, kan begitu. Dan ini hanya mempermalukan orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak bersangkutan tentang pemurtatan ini, tidak ada bersangkut pautnya sebenarnya. Namun orang-orang Kristen yang ada di
pihak gereja ini yang kadang-kadang membuat blunder, mempermalukan gitu ya. Sementara mereka itu suka menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sesungguhnya mereka sendiri tidak tahu konteks, tidak tahu teks asli ya. Jangankan kita umat Islam ya, yang notabene berbahasa Arab, yang sangat banyak grammar dan kosakata, banyak disiplin ilmu ketika kita membaca Al-Quran itu ya kan. Nah ini mereka yang umat terjemahan ini kadang-kadang membawa ayat-ayat yang diterjemahkan sendiri ya, ayat-ayat terjemahan, lalu mereka tafsir sendiri ya kan. Contoh saja seperti di surah Maryam, di surah Ali Imran ya, yang berkaitan dengan Nabi Isa ya kan. Contoh saja seperti di surah Ali Imran itu di ayat 18 ya, terus 85 itu biasanya. Nah, kita itu akan tercengang-cengang oleh mereka. Wah, ini gitu bagi orang yang awam. Tapi bagaimana cara menanggapi mereka ketika mereka mengeluarkan dari kedua ayat ya, dari kedua kitab, ayat-ayat dari kedua kitab ini ya. Biasanya mereka mengeluarkan ayat dari Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun akan datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Akulah jalan dan hidup. Biasanya seperti itu. Itu ayat andalan mereka. Nah, namun ya kita cukup bantah saja bagi pemula yang tidak tahu ya. Saya berikan contoh saja atau saya berikan tips ya. Pertanyakan saja, kapan rupanya Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan dan meminta untuk disembah sehingga kalian memerintahkan kami untuk menyembah Yesus? Begitu ya. Nanti kalau dia ngotot, dia pasti ngotot itu. Nah, nanti kita masukkan ayat lagi ya, yang ada di Matius 15 ya, Matius 15 24 sampai 25. Nah, itu katakan saja aku diutus ya. Ini perkataan Yesus. Aku diutus hanya, ini ada kalimat hanya, ingat. Hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jadi tidak untuk bangsa yang lain. Ini ketika ini konteks ayat ini ada seorang perempuan membawa anaknya untuk minta tolong menyembuhkan anaknya ya, tapi Yesus tidak mau. Nah, di sini maka Yesus pun meneruskan perkataannya itu ya. Tidak layak ya roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dilemparkannya kepada anjing. Nah, jadi orang yang menjadikan Yesus itu anjing. Nah, di situ ya. Dan mereka pasti akan ngotot ya, bukono begini gitu ya. Nanti jawab saja apapun perkataan mereka, kita mesti menjawab. Tapi di kitab di Bible itu ada ayat yang mengatakan ya, ketika Yesus mengajarkan tentang ketauhidan, bahasanya Tuhan itu satu, yakni yang ada di Yohanes 17 ayat 3 yang bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, bahasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, gitu ya. Jadi Yesus tidak mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu, tidak ya. Dirinya pun tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, dia hanya mengaku seorang nabi ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak di azas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, pada rumahnya sendiri dan pada keluarganya sendiri. Nah, itu jelas ya. Lalu di ayat lain juga dikatakan bahasanya ada yang berkata dia benar-benar seorang nabi. Nah, itu orang yang hidup sejaman dengan Yesus, meyakini dan hanya mengimani sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini orang yang hidup 2000 tahun setelah Yesus tidak ada, kok dia mengatakan Yesus itu Tuhan, kan tidak masuk akal, ya kan? Nah, terus jika mana mereka masih ngotot, ya, maka ambillah ayat-ayat yang sifatnya
membuat mereka bingung, ya. Katakan saja seperti ini. Bukankah orang Kristen sendiri menurut Yesus, ya, itu akan masuk neraka, dan Yesus tidak pernah kenal Kristen karena ada tertulis, ya, dituliskan di kitab kalian di Bible itu ada Matius 7 ayat 21 hingga 23. Nah, itu jelas, ya. Katakan saja seperti itu, ya. Nyahlah kau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Nah, jadi Yesus tidak mengenal Kristen itu, yang menuhankan itu malah diusirnya, di dalam Matius 21 hingga 23 itu. Karena saya tidak pegang Bible, maka saya tidak dapat membacakannya. Itulah kelemahan Bible, ya, karena memang bukan firman Allah, maka tidak dapat dihafal dengan keseluruhan. Susah untuk dihafal. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk menghafalnya, susah. Nah, lalu ketika mereka ngotot, kita tetap bertahan, ya. Kalau kita masih kurang paham, karena saya yakin orang-orang yang awam pasti akan bingung bagaimana cara menjawabnya. Sudahlah, tunjukkan saja sama saya, gitu, ya. Ya, itu saran saya. Karena pasti Anda bingung kalau orang yang belum pernah membaca kitab mereka, belum pernah mempelajari kitab mereka, pasti Anda akan bingung. Anda tetap harus mesti ngotot dengan kalimat, ya, dengan satu pertanyaan saja, di mana Yesus pernah mengaku Tuhan dan meminta disembah. Itu saja cukup, ya. Kalau masih pemula, kalau masih bingung, ya. Lalu kalau mereka menunjukkan, ya, ingat dicatat, menunjukkan pada Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan akulah Tuhan, dan akulah jalan. Ya, itu bohong, ya. Dia bohong itu. Karena sesungguhnya di dalam teks asli ataupun Bible zaman tahun-tahun 80-an, ya, 70-an, itu di sana ditulis Tuan, ya, pada tahun Bible cetakan tua lah, ya, tahun 30-an itu Tuan, bukan Tuhan. Nah, Tuan dengan Tuhan jelas beda, karena di dalam bahasa aslinya sekalipun Yunani, ya, bahasa Yunani, Bible itu kan berbahasa Yunani aslinya, yaitu kurios dan theos. Maka theos dengan kurios beda, ya, karena Tuhan dengan Tuan itu beda, ya, kalimatnya saja sudah beda. Tuan itu disematkan kepada manusia, ya, tapi Tuhan itu disematkan kepada sesembahan, kan begitu. Jadi berbeda. Jadi jelas. Lalu bagaimana cara membuat mereka itu bingung, gitu, ya? Cara membuat mereka itu bingung itu kita mesti mengatakan, apakah kalian berpuasa? Apakah kalian bersunat? Nanti kalian pasti mereka bingung. Nah, nanti mereka akan mengatakan bahasanya, itu sudah ada perjanjian baru, sudah ditebus, sudah digenapi, katanya. Kan pasti berkata begitu, dia pasti akan berkata begitu. Lalu kita menjawab saja, mana perkataan Yesus yang menggenapi untuk meniadakan semua itu. Itu, ya. Nah, Sabtu dia pasti akan mengeluarkan surat-surat Paulus, ya. Nah, nanti kalaupun sudah masuk ke Kisah Para Rasul, itu bukan perkataan Yesus lagi, itu adalah surat-surat Paulus, ya. Nanti kalaupun dia mengatakan semuanya boleh, itu bukan perkataan Yesus. Ya, ngotot saja seperti itu, karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk hal itu. Nah, ini pengajaran apa yang saya sampaikan ini khusus, ya, bagi orang-orang yang belum mengetahui atau yang masih awam tentang bagaimana kristologi, tentang bagaimana menghadapi orang-orang Kristen yang menjadi misionaris untuk memurtadkan umat Islam dengan secara darurat, ya. Karena tidak mungkinlah kita akan beli Bible dulu sementara kita tidak ada Bible, tidak ada persiapan, ya kan? Jadi ini untuk sifatnya darurat. Itu cukup untuk merontokkan
merontokkan bulu-bulu domba mereka. Mereka akan kebingungan. Tapi ingat, jangan diusir dan jangan dimaki. Kalau bisa dibawa masuk ke rumah, ya, didudukkan ramai-ramai, ya, dengan santun, dengan baik, ya. Nanti dia akan bingung ketika mereka menginjili kita, mendakwai kita, ya kan, untuk memurtadkan kita, malah boleh jadi nanti mereka yang masuk Islam, ya. Dengan santun, dengan lemah lembut kita dudukkan, gantian kita dakwai mereka dengan kitab mereka sendiri. Nah, nanti akan bingung mereka. Nah, jadi demikian ya sebuah tutorial sederhana yang mungkin kita akan lanjut lagi kajiannya, atau mungkin nanti kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana perintah sholat di dalam Bible, di dalam kitab Kristen itu, bagaimana perintah untuk sujud menyembah Allah ke arah kiblat, ke arah bait Allah, yakni Mekah ataupun Ka'bah, itu nanti ada semua di sana. Dan nubuatan, ya, nubuatan itu artinya apa ya, cara ucapan sederhananya yang umum itu ramalan, ya, yang sifatnya sudah ditulis di kitab mereka tentang Rasulullah, tentang Nabi kita, ya. Bahkan Yesus pun sudah menyampaikan itu, ya, tentang roh kebenaran, roh penolong. Nah, itu nanti kita bahas lagi, ya. Ketika Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kalian penolong lain, ya, ini roh kebenaran yang ketika firman-Nya akan ditaruh di mulutnya. Nah, dan ketika diberikan kitab, dia bilang tidak dapat membaca. Nah, itu Rasulullah tidak dapat membaca. Jadi nubuatan itu sudah ada. Hanya saja mereka kotak-katik, akhirnya mereka mengubah-ubah, ya, segala apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Itu di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia, ya kan? Karena menurut kekristenan itu juga memang lucu, ya. Esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta kuno, bahasa Jawa Sangsekerta kuno, yang artinya satu. Tapi dianggap sama dia itu artinya esa itu diartikan oleh mereka itu kuasa. Jika mana Tuhan itu berkuasa, apa pula Tuhan mati, ya kan? Mengapa pula Tuhan sibuk-sibuk menjelma menjadi manusia lalu dibunuh oleh hambanya sendiri, ya kan? Kurang kerjaan Tuhan seperti itu. Di mana letak kuasanya? Sedangkan dia menolong dirinya sendiri tidak mampu, apalagi menolong manusia, kan begitu, ya. Ini menurut kitab mereka. Lain pula dengan Al-Quran yang memberikan pembelaan bahwasanya Isa al-Masih atau Yesus alaihissalam itu tidaklah mati tersalibkan ataupun terbunuh. Dan masalah kematian Isa al-Masih itu saja pun, kematian Yesus itu yang katanya disalibkan itu pun tidak jelas entah hari apa, gitu loh. Mereka tidak ada yang tahu. Jika mana hari Jumat, ya, hari Jumat sampai hari Minggu pagi itu belum 3 hari 3 malam. Itu, ya. Masih banyak lagi yang akan kita bahas di kemudian hari, ya. Insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah murahkan dari segala urusan dan menjadi sebuah amal saleh. Apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal saleh, menjadi sebuah ibadah niat karena Allah, ya. Insyaallah. Semoga Allah merahmati. Dan demikian seperti kemarin, ya, biasanya saya tidak pernah meminta subscribe ataupun like ataupun komen ataupun share. Nah, sekarang saya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh mengikuti gurawan Ustadz Abdul Somad. Like dan share. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim.